Selamat siang. Kami di kelas 711 itu dengan lihat-lihat Bapak Guru PPKN yaitu Bapak Rizky Muludin yang dikenal dengan supervisi PPKN. Kemudian sampai tiduran, berarti nggak belajar kan? Harusnya ya kan kalian sekolahnya siang. Coba sekarang mau bertanya ke kalian, siapa yang pola belajarnya jadi berubah? Waktu SD kan kalian sekolahnya pagi kan? Sekarang sekolahnya jadi kemudian kira-kira ada yang berubah nggak? Yang tadinya biasanya belajarnya malam hari, waktu sekolahnya pagi, karena sekarang sekolahnya sampai sore kemudian sudah lelah, akhirnya ketiduran, mungkin kayak Arya jadi belajarnya jadi pagi. Ada nggak di sini? Ada yang belajar nggak belajar? Harusnya kalau misalkan kalian hari ini belajar apa, malam itu sebelum kalian istirahat dibaca kembali. Jangan justru mengerjakan tugas yang buat biasanya misalkan bapak memberikan tugas hari ini, itu kan bisa kalian kerjakan di waktu malamnya, sekalian kalian mengulang pelajaran yang hari ini dipelajari. Ya. Bapak minta tolong dibacakan oleh Gumilang. Gumilang dibacakan. Yang C. Bentuk akhlak atau karakter manusia. Apa yang membedakan hewan dengan manusia? Ya, akal dan pikiran. Hewan itu nggak punya akal dan pikiran. Dia hanya punya insting. Kalau manusia itu punya akal dan pikiran, yang artinya bisa berpikir. Dan yang tidak hari. Contohnya apa sih yang menunjukkan seorang itu berkarakter dan berakhlak baik? Apa contohnya kira-kira? Ya, sopan santun, bagus nilai sopan santunnya. Kemudian apa lagi? Apa? Dermawan. Kalau sebagai umat Islam misalkan, apa yang mencerminkan misalkan akhlaknya dia baik di dalam kehidupan sehari-harinya? Ya, baik umat Islam dan agama lain pasti tercerminnya kalau misalkan seandainya ibadahnya dia baik, harusnya diikuti juga dengan akhlak dan karakter yang baik. Karena kan dia ibadah. Kalau misalkan umat Islam sehari berapa kali sholat? 5. Dia kalau misalkan umat Kristiani atau Katolik itu kan pergi ke gereja ibadah ya, itu sekali biasanya. Tapi kan tetap tercermin dari perilaku dan hidupnya sehari-hari, dari omongan dan perbuatan. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan saya punya teman tapi omongannya toksik Pak, sering berkata-kata kasar? Indikasinya adalah bisa gini. Yang pertama, ternyata di orang tuanya nggak diajarin dia perilaku yang yang kedua, di lingkungan pergaulannya juga kurang. Yang ketiga, semuanya punya handphone kan? Karena semuanya punya handphone, ternyata terpapar sama konten-konten yang kurang baik. Jadi dicontoh sekarang itu nggak bisa dijadikan patokan. Jadi kalau hal-hal yang baik itu nggak mudah, perlu proses yang lama, termasuk membentuk akhlak dan karakter yang mulia, yang memanusiakan manusia yang lainnya. Kemudian yang keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan manusia. Norma ini menjadi sebuah petunjuk. Kira-kira kalau saya melakukan hal ini, apakah baik atau tidak? Contohnya misalkan, kalau ada orang banyak, misalkan ada bapak-bapak sedang kerja bakti, kita mau lewat nih, kira-kira enak nggak? Kalau misalkan kita nggak bantuin, kita justru lewat aja, nggak permisi, enak atau enggak? Tapi kalau misalkan mempunyai nilai norma yang baik, minimal harus berpermisi. Jadi
Jadi atau memilih memutar jalan yang lain yang memang tidak sedang melakukan kerja. Kemudian baru kita lanjut ke yang kelima, yang E, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Devin, coba dibaca. Ini. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau seseorang itu nilai-nilai norma di dalam diri sudah baik, dia bisa berperilaku adil. Karena pertimbangannya sudah baik dia. Oh, kalau saya melakukan ini ternyata saya akan merugikan orang lain. Itu kan berarti nggak bersikap tidak adil. Dan tercermin dari sila yang keberapa berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima. Berarti sesuai kan di dalam norma itu terkandung juga nilai-nilai Pancasila. Kemudian begitu penting norma bagi masyarakat, maka norma perlu dibudayakan sejak dini, sejak kecil. Salah satu cara membudayakannya adalah dengan memperlakukan sanksi. Sanksi itu apa sih? Coba Bapak tanya ke Anwar. Sanksi itu apa, Anwar? Pak? Oke, sanksi itu hukuman. Ada lagi yang mempunyai pendapat yang lain selain hukuman? Apa? Pelanggaran. Ya, sanksi itu didapatkan kalau kita melakukan pelanggaran. Sanksi itu bisa juga berupa teguran. Atau memang paling sederhananya sanksi itu adalah hukuman yang didapatkan jika kita melanggar peraturan atau kita melanggar hukum yang sudah ada dan diciptakan. Sanksinya apa? Contohnya misalkan seperti ini. Kalau seandainya saya buang sampah sembarangan, terima kasih. apa dampaknya buat diri saya sendiri? Dampaknya adalah yang pertama, lingkungan bakalan menjadi yang akan mudah banjir karena banyak sampah yang menumpuk. Karena orang gak ada yang peduli. Sedangkan sanksi yang lebih berat dapat berupa denda hingga hukuman bagi pelanggar sanksi. Dengan adanya sanksi itu diharapkan tidak ada pelanggaran norma